Di video ini saya pengen sharing tentang bagaimana sih cara bangun personal branding yang kuat dan bisa melekat pada benang pasar. Ya ujung-ujungnya adalah omset Anda laris manis gak karuan. Oke teman-teman semua, kalau misalkan Anda sekarang menganggap bahwa personal branding itu gak penting, mungkin Anda nggak tahu tentang betapa luar biasa dan powerfulnya sebuah personal branding kalau misalkan di-manage dengan baik. Nah, masalahnya adalah sekarang banyak orang pada saat berbagi pengalaman tentang personal branding, mereka tidak punya personal branding yang kuat. Artinya ngomong doang ya. Nah, maka pertanyaannya gimana sih cara bangun personal branding yang kuat ini, kawan-kawan? Nah, saya mulai mungkin dengan cerita dulu nih ya. Tahun 2012 saya pernah bangkrut gila-gilaan. Bangkrutnya ruginya nyampe di angka 7,7 miliar rupiah. Sampai pada akhirnya waktu itu orang-orang nggak pada percaya sama saya. Orang-orang alah percuma bisnis sama si Dewa nanti ditipu gitu kan. Bahkan ada orang-orang yang sampai ngomongnya itu gak enak banget gitu ya. Udahlah jangan sama si Dewa gitu. Udah kuliahnya gak bener gitu ya. Bisnisnya tutup, nipu lagi. Pokoknya mah jelek aja di mata orang gitu ya. Maka challenge buat saya adalah gimana cara mengembalikan image ataupun trust ini di mata publik gitu ya. Nah saya waktu itu alih-alih saya akhirnya memikirkan yang lain dan bikin angle yang lain gitu kan, justru saya malah berpikir bahwa gimana caranya menjadikan penderitaan ini menjadi sebuah cerita yang bisa menarik gitu ya. Dan waktu itu juga faktanya memang kenyataannya saya tidak ngambil duit mereka. 7,7 miliar yang saya ditipu itu adalah saya sebagai seorang mediator. Pelakunya kabur, saya berhubungan dengan 645 orang, dan akhirnya saya harus tanggung kerugian tersebut. Secara fikih muamalah, kalau ngomongin tentang tanggung jawab, saya nggak harus ganti. Cuman ya saya beban moral aja lah, saya nggak mau lari dari tanggung jawab. Yowes, semua duit saya akan kembalikan. Nah ketika itu gimana caranya saat itu bisa dipercaya lagi? Di saat 645 orang itu udah nggak percaya sama saya, dan semua sosmed saya ketika itu waktu itu masih zamannya BlackBerry dan Twitter, itu seringkali diserang oleh mereka. Nah, saya bingung gimana caranya. Saya itu punya konsep, saya gimana caranya mengubah derita jadi cerita. Derita jadi cerita. Oke, derita apa yang saya derita? Saya salah, misalnya itu saya menderita dengan utang-utang. Sudahlah, akhirnya saya gunakan itu menjadi sebuah angle promosi tentang diri saya pribadi. Bahwa saya adalah seorang pengusaha yang pernah mengalami kerugian bisnis 7,7 miliar dan waktu itu blank pasca nikah kurang lebih di 2 minggu. Singkat cerita saya bangun perusahaan tersebut dan ternyata itu benar-benar meledak di Indonesia. Orang-orang banyak yang menyadari dan mengatakan bahwa ternyata saya itu orang anak muda ya. Bahkan saya kemarin baru aja ketemu dengan kawan yang dia tuh berjuang dapetin 10 juta aja susah. Ini kok ada anak muda yang masih muda rugi 7,7 miliar lunasin utang kok piye carane gitu kan. Nah ini gimana gitu. Nah waktu itu saya bangun perusahaan branding dengan gaya bercerita menjawab penderitaan tadi menjadi sebuah narasi ataupun cerita. Sampai akhirnya ada momen besar lagi terjadi, saya sakit parah, nama penyakitnya adalah GBS, Guillain-Barré Syndrome, hanya mengidap 1 dibanding 40.000 orang di dunia, dan saya salah satunya. Dan saya menjadi kepikiran bahwa lagi-lagi orang Indonesia ini suka cerita. Saya menggunakan angle tambahan. Utang belum kelar, utang belum lunas, malah sakit, langka pula. Waktu itu hampir saya meninggal juga kalau secara medis gitu ya. Karena udah koma, udah hampir 2 bulan di rumah sakit. Ya sudah, saya pakai angle itu. Nah kan menderita nih, set. Kalau ibarat framework storytelling ya, kalau Anda belajar tentang storytelling, udah mah konfliknya itu adalah lunasin utang, utangnya banyak, klimaksnya adalah malah sakit gitu kan. Bukannya lunas malah sakit gitu. Itu kan makin jadi cerita menarik. Nah yang menarik adalah ketika itu sudah sudah lunas, sudah selesai sakitnya gitu ya. Setahun setelahnya saya alhamdulillah lunas utang 7,7 miliar. Nah, personal branding saya makin terbentuk, followersnya makin banyak, alhamdulillah. Sampai akhirnya ya, di 2000 kemarin, 2000 berapa kemarin? 2023, ketika saya mulai menggeser narasi saya ke publik yang awalnya tanda kutip hutang dan sakit, saya geser ke ke omset miliaran dan juga sedekah brutal. Alhamdulillah terkumpullah Muslimin Club dengan peserta member 100 orang lebih terkumpul. Ya, lagi-lagi orang ini suka cerita. Dan kemarin saya melakukan sebuah aktivitas yang mungkin keputusan yang cukup berani gitu ya, tentang rumah tangga saya pribadi gitu kan. Dan meledak se-Indonesia sampai Google Trend. Nama DWK Prabowo kalau Anda searching di Google, di YouTube, aneh-aneh gitu ya. Nah ini yang menarik. Ketika itu terserang, otomatis kena secara personal brand. Dan hari ini saya berdiri di depan Anda dalam konten ini kawan-kawan semua. Dan alhamdulillah makin banyak orang yang akhirnya sekarang makin trust lagi sama saya. Bisnis saya makin tumbuh. Ya, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Partner lama yang sempat meninggalkan balik lagi gitu kan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Jadi sebenarnya gimana cara bangun personal brand ya, yang benar, bahkan dari nol, bahkan minus. Loh kan. Kalau nol mah gampang, minus 7,7 miliar, minus dari sakit, minus kehilangan kepercayaan publik, minus digoreng gila-gilaan. Anda searching aja nama saya di Google sama YouTube, jelek semua.
Tapi faktanya adalah banyak orang percaya sama kita. Kenapa? Ini yang saya bagikan kepada Anda semua. Jadi kawan-kawan semua gini, apa sih personal brand? Saya akan mulai dulu dari situ. Apa sih personal brand? Personal brand adalah apa yang dikatakan orang lain tentang kita saat kita tidak ada dalam ruangan. Artinya simpelnya gini, gibahnya orang sama kita itu personal brand kita. Nah saya tuh kemarin banyak digibahin, si Dewa tuh beginilah, begitulah. Itu gibahnya saya tuh. Itu personal brand saya. Yaitu ID terbentuk dalam Google dan YouTube. Itulah personal brand. Dan saya tidak klarifikasi apapun. Biarkan itu terbentuk, biarkan saja. Sampai nanti akhirnya kalian bisa membuktikan. Nah, ya. Dan yang menarik, bagaimana cara akhirnya kita men-switch ataupun katakanlah merejuvenate, memperbaiki personal branding tersebut? Analogi sederhananya gini. Kalau Anda pernah ngalamin kondisi kayak saya, di mana namanya tercoreng, ya, jelek gila-gilaan gitu, bahkan se-Indonesia, ya, mungkin sekampung lah ya. Kalau saya se-Indonesia gitu kan. Prinsipnya gini, kayak kita ada luka di tangan ya, luka di tangan, udah kasih Hansaplast, apalah namanya gitu ya, gitu ya. Udah tarik, nanti juga sembuh sendiri. Indonesia tuh orangnya gampang lupa, ya, pemaaf orang-orangnya tuh kan. Walaupun ya keponya luar biasa gitu kan. Nah, maka tugas kita sekarang adalah jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada apa dampak kebaikan yang ingin kita jalarkan lagi ke banyak orang. Jangan hanya gara-gara satu masalah, Anda akhirnya berhenti untuk melakukan kebaikan. Maka baik lagi tentang personal brand, karena personal brand adalah tentang persepsi orang tentang kita. Maka tugas kita adalah gimana caranya orang lain ini mempersepsikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa kebayang ya? Oke, gue pengen di-brandingkan nih sebagai seorang dewa selling. Gue gak akan dicap orang dewa selling kalau gue gak berprestasi di selling. Nah, dan nyata dan faktanya, beda antara personal branding dan personal promotion. Bedanya di mana? Personal branding itu dibentuk dari kompetensi, reputasi, prestasi. Sementara yang namanya personal promotion itu dibentuk dari pengakuan diri. Wah, aku tuh jago loh promosi gitu kan. Aku tuh hebat loh. Kata siapa? Kata aku. Gimana? Itu personal promotion. Kalau personal branding, mana karya lo, mana bukti lo. Makanya kenapa personal branding saya di selling sangat kuat? Ya alhamdulillah qadarullah 30 kali kontes affiliate gak pernah kalah, menang. Kedua, buku-buku bisnis saya 24 buku semuanya bestseller. Workshop saya full seat, harganya mahal. Bisnis saya miliaran gitu kan. Ini kalau dilanjutin jadi sombong, bahaya ya. Alhamdulillah Allah sekali lagi. Nah, ini jadi kuat. Jadi apa yang kita sampaikan, kita katakan terjadi kebuktian gitu. Itu personal brand. Nah, sekarang kita pretelin lebih dalam nih ya. Lantas Kang gini deh. Saya pengen bangun personal brand yang bener Kang. Saya nggak mau yang nggak benar. Emang ada yang nggak benar? Ada. Cara mudah bangun personal brand adalah Anda bangun yang namanya kontroversi dan sensasi. Jadi bikin kontroversi, bikin sensasi, bikin keberpihakan, viral insya Allah ya. Viral itu, cuman nggak lama. Nah pertanyaan gimana supaya jadi kuat fundamentalnya nih? Nah maka kawan-kawan semua, supaya Anda bisa kuat secara fundamental dalam membangun personal branding ini, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Saya memetakannya ada 10 hal ya. Ini penting, ini untuk daging nih ya. Catat baik-baik. 1, Anda harus punya kompetensi di bidang Anda. Misalkan tadi Anda pengen jadi seorang apa nih? Seorang chef gitu ya, seorang koki, atau seorang videographer, atau seorang influencer, seorang ustadz ya. Kompetensi Anda pasti kan ada di situ. Jangan sampai Anda pengen dikenal sebagai seorang influencer, Anda nggak nginfluence. Jangan sampai Anda menjadi seorang penulis, tapi Anda nggak nulis. Iya ceritanya itu ya. Jadi nomor 1 adalah Anda harus punya kompetensi. Apa keahlian Anda? Apa kompetensi Anda? Itu penting Anda miliki. Bagaimana Anda tahunya? Anda harus tahu dulu bakat Anda apa? Apa passion Anda? Jadi nanti gini, ada yang namanya minat, ada yang namanya bakat, ada yang namanya passion. Minat adalah apa yang kita suka walaupun kita nggak bisa, itu minat. Bakat adalah apa yang kita bisa walaupun kita nggak suka, itu bakat. Passion adalah apa yang kita suka dan kita bisa, itu passion. Nah sebisa mungkin passion kita tuh pas di kompetensi ini. Saya suka ngomong, saya suka nulis, saya suka bisnis, wes gas, hajar, itu kompetensi saya. Tapi misalnya saya suka misalnya suka tertentu gitu ya, suka nulis atau suka apalah misalnya, tapi saya nggak bakat, ya ngapain? Berarti ya kegeeran gitu ya. Yang pertama, kompetensi Anda. Kedua adalah yang Anda perhatikan adalah reputasi Anda. Bedanya apa reputasi? Reputasinya portofolio. Kalau Anda bilang bahwa Anda seorang yang jago dalam masalah nulis, tunjukkan dengan punya karya. Kalau Anda jago dalam ngedit, tunjukkan dalam berupa editan. Kalau Anda jago dalam masak, tunjukkan dalam berupa masakan. Itu reputasi. Nah maka ketika jualan pun sama. Buktinya apa orang jago jualan? Tunjukkan Anda kemampuan jualan jago. Hasil salesnya berapa gitu ya. Yang kedua, reputasi. Yang ketiga adalah prestasi. Prestasi kalau reputasi lebih kepada Anda sendiri doang, kalau prestasi sudah dibandingkan dengan yang lain. Ini kompetisinya dibandingkan dengan yang lain. Makanya ketika saya ikutan affiliate kontes, itu lebih kepada naikin prestasi. Buku bestseller itu reputasi. Kontes itu adalah prestasi. Ikutan program-program apa misalkan yang sifatnya kontes-kontes itu prestasi. Itu yang penting. Jadi 3 poin ini fundamental. Nah sisa-sisanya adalah poin-poin lainnya juga sangat penting, tapi juga harus Anda perhatikan apa saja itu. 1, visi.
visi Anda ke depan seperti apa. Saya pribadi punya visi bahwa saya pengen membantu banyak orang Indonesia untuk omsetnya miliaran rupiah dan jago jualan dan terhindar dari riba gitu ya. Karena bagaimana dalam Muslim itu sangat clear dalam ayatnya wa halal bai' wa haram riba gitu ya. Jadi jual beli itu sama riba itu bergandengan. Orang yang kena riba itu biasanya orang-orang yang memang juga gak bisa jualan gitu kan. Karena orang yang jago jualan, orang jago, mindsetnya bener, gak riba gitu. Nah ini daripada ini jualan aja lah gitu. Nah itu visi saya. Maka saya akhirnya bikin platform, bikin bisnis, ngajak orang berbisnis, ayo semangat jualannya supaya omsetnya banyak ya, supaya gak kena riba lagi ya, supaya umroh gak ketipu lagi karena bayar biaya murah ya, karena tadi gak sanggup biaya mahal ya, supaya haji gak usah ngantri lama karena bisa furoda atau haji khusus gitu kan, supaya punya rumah, punya mobil gak pakai leasing ataupun KPR lagi karena itu riba. Itu kan enak narasi, itu visi. Nah, itu visi. Jadi yang keempat adalah visi, itu bakal membangun personal branding Anda. Yang kelima adalah narasi. Narasi itu kalau visi di kepala kita, narasi yang sering diungkapkan keluar ya, jadi ini akan sangat beririsan ya, jadi kayak visi dan misi lah ya, narasi itu misinya gitu ya. Nah gimana cara kita bernarasi keluar? Maka ketika bernarasi di sosmed ya, kita ngomongin tentang itu terus diulang-ulang, itu akan membentuk personal brand. Apalagi Kang, yang keenam adalah profesi. Profesi Anda akan menentukan personal brand Anda. Ya saya sebagai seorang pebisnis ya, personal brand pebisnis ya. Nah, sisa-sisanya ya trainer, coach, mentor, writer itu profesi lain gitu kan. Apalagi yang harus diperhatikan, relasi. Dengan siapa Anda berteman akan menentukan personal brand Anda. Maka hari ini saya berteman dengan banyak orang, dengan banyak pihak. Penulis iya, trainer iya, public speaker iya, ustadz iya, apalagi pebisnis iya, apalagi banyak. Itu akan membentuk personal brand saya. Ya ketemunya itu mulu ya itu mulu. Dan itu akan dicap sebagai orang-orang itu juga gitu kan. Kedelapan apa? Adalah diferensiasi. Apa yang membedakan kita dibandingkan yang lain, yang sejenis. Saya pebisnis nih, concern dalam dunia digital marketing juga marketing bisnis misalkan. Nah bedanya sama yang lain apa? Sama-sama ustadz, sama-sama penulis, bedanya sama ustadz lain apa gitu. Itu harus terjawab gitu ya. 9 adalah komunikasi. Cara Anda berkomunikasi itu akan menentukan personal brand. Saya orangnya belak-belakan, ngomongnya kayak gini, ngalor ngidul, kadang juga tanpa skrip gitu kan. Ada orang yang ngomongnya belak-belakan ya. Ada orang yang ngomongnya terjaga, lebih kepada kalem gitu. Ada, itu juga akan membentuk personal brand. Yang terakhir adalah tentang konsistensi Anda dalam menarasikan itu semua. Itu akan membentuk personal brand. Jadi intinya adalah personal brand itu nggak dibangun dalam waktu 1 hari. Tapi menjatuhkannya bisa jadi cuma 1 hari doang, karena event ada kejadian tertentu saja. Nah, maka pesan dari saya buat Anda semua, kalau Anda sudah serius bangun personal brand, jagain betul tuh. Ketika pun sudah katakanlah hal tadi juga terjadi, jebret misalkan, balik lagi ke konsep awal, bangun lagi dari nol, dan itu pasti butuh waktu. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun personal brand dan buat orang percaya sama kita. Tapi hanya butuh waktu 1 event, 1 momen, 1 kejadian untuk bisa menjatuhkannya. Ini jangan sampai terjadi pada Anda. Sekali lagi, inilah cara bangun personal brand yang benar. Saya tidak mengajarkan Anda cara bangun personal brand yang cepat ya. Karena yang cepat naik, cepat jatuh ya. Cara termudah bangun personal brand lainnya apa? Kalau misalnya pengen gampang. Kalau kata kawan kita gitu ya, kalau misalkan orang nih, narasi orang di publik itu ngomong bahwa kita tuh harusnya begini gitu ya. Nah kita harus berani ngomong, itu salah, harusnya gini. Itu personal brand. Semakin kita sering melawan publik, semakin kita akan dinotis sama orang-orang bahwa kita personal brandnya memang itu. Kang, kalau sharing konten tips gitu, itu membentuk personal brand sih, itu boring ya. Kalau cuma sekedar tips ini, bosan. Apa pendapat pribadi lu tentang itu pentingnya, itu personal brand. Bayangin teman-teman, nah, sekarang kira-kira apa lagi kira-kira yang perlu kita explore lagi tentang personal brand. Kalau Anda pengen ditanyakan tentang poin personal brand ini, silahkan nanti komen di kolom chat gitu ya, kolom komen YouTube ini. Dan pastinya kalau Anda suka, silahkan Anda share video ini ke sebanyak-banyak orang. Semoga memberikan gambaran dan inspirasi kepada banyak orang. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya dan sampai jumpa di video berikutnya.